gegerkan dunia bola. Emil Audero bakal menjalani debut pertamanya di bawah mistar gawang bersama timnas Indonesia versus Cina di Gelora Bung Karno, GBK. Hey guys, selamat datang di channel Playmaker ID. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru berita timnas. Oke, kita langsung aja tonton beritanya. Emil Audero akan menggantikan posisi kiper utama Maarten Paes yang terkena akumulasi kartu kuning. Pemain Como 1907 kelahiran Mataram ini akan menjalai debut pertamanya bersama skuad Garuda setelah dalam laga melawan Bahrain lalu hanya menjadi bangku cadangan. Pemain yang sempat berseragam Juventus itu akan memberikan penampilan yang maksimal di laga debutnya menghadapi tim Dragons untuk membawa timnas Indonesia melaju ke kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran keempat. Hal yang sangat penting adalah tetap fokus apa yang bisa dilakukan pada pekerjaan saya, dan perasaan emosional akan datang setelahnya, jelas Emil Audero di Jakarta. Selain itu, Emil mengaku sangat bangga dapat membela Indonesia, sekaligus menunjukkan hasil kerja kerasnya selama ini hadapan publik. Saya senang dan bangga mengenakan seragam merah putih, katanya. Pada laga putaran pertama, Jay Itzes dan kawan-kawan harus mengakui kekuatan dari Cina 1-2 di bawah kepelatihan Shin Tae-yong di Qingdao Youth Football Stadium pada 15 Oktober 2024. Untuk itu, di bawah komando Patrick Kluivert sebagai nahkoda baru timnas Indonesia yang menggantikan Shin Tae-yong diharapkan mengantongi 3 poin agar dapat menempati peringkat keempat grup C round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Tidak hanya itu, ada pula syarat lain yang bisa memastikan tempat tersebut dengan laga lain antara Bahrain tidak menang atas Arab Saudi. Jika skenario tersebut terwujud, maka timnas Indonesia setidaknya mengamankan tiket ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan finish di posisi ketiga atau keempat grup C. Maarten Paes yang selama ini jadi kiper utama harus menepi akibat hukuman akumulasi kartu. Emil Audero akan menjadi kiper ketujuh, terhitung sejak 2020, yang melakukan debut bersama timnas Indonesia. Sebelumnya Emil Audero dan Maarten Paes, ada nama-nama seperti Hernando Ari Sutaryadi, Nadeo Argawinata, Muhammad Riyandi, Muhammad Adi Satrio, dan Syahrul Trisna yang sempat menjaga di bawah mistar gawang timnas Indonesia. Menatap laga debut ini, ada satu kutukan yang harus dipecahkan oleh Emil Audero sebagai penjaga gawang. Sejak 2020, setiap kiper yang menjalani debut di laga internasional bersama timnas Indonesia selalu kebobolan alias tidak pernah mencatatkan clean sheet. 6 penjaga gawang sebelum dirinya memiliki catatan yang sama, kebobolan ketika tampil perdana. Maarten Paes pada September lalu debut saat melawan Arab Saudi. Ia gagal mempertahankan keunggulan yang didapat Indonesia setelah kebobolan di ujung babak pertama. Hasil laga kala itu berakhir dengan skor sama kuat 1-1. Sebelum itu, penjaga gawang ketiga, Hernando Ari juga gagal clean sheet saat menang 5-1 atas Laos pada Piala AFF 2020. Sementara Nadeo Argawinata saat debut melawan Oman harus melihat gawangnya dibobol 3 kali yang hanya berbalas 1 kali untuk Indonesia. Nasib apes lebih apes dialami Riyandi. Ia harus memungut bola 5 kali dari jala gawang dalam kekalahan 0-5 oleh Uni Emirat Arab, UIA. Adapun Adi Satrio juga berakhir kekalahan 2-3 saat uji coba melawan Afghanistan. Sedangkan Syahrul Trisna menang, tapi juga kebobolan dengan skor 4-2 di Piala AFF 2020. Kini, tantangan dihadapi Audero yang mencoba menghapus kutukan itu saat melawan Cina, yang di pertemuan sebelumnya mengejutkan Indonesia dengan kemenangan 2-1. Namun, harapan tetap ada. Pengalaman Emil Audero yang selama ini berkiprah di Italia
diharapkan bisa membantunya tampil baik di tengah gemuruh Stadion Gelora Bung Karno. Dalam sesi latihan terakhir, Emil Audero menarik perhatian media dengan mengenakan sebuah gelang khas di pergelangan tangannya. Gelang Lombok. Gelang sederhana itu ternyata menyimpan makna mendalam. Gelang Lombok